Halo para pemirsa sekalian, ketemu lagi bersama dengan saya dari meja podcast Bro Dedi. Tanya kenapa? Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Uba Pasaribu, Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Pak Uba, dalam beberapa waktu ini kami melihat tayangan-tayangan yang di mana Bapak mengerjakan beberapa kasus. Salah satunya yang saya ingat terakhir itu Frankie Samosir. Udah gimana? Storus. Frankie Storus. Storus. Iya. Frankie Storus. Oke. Bagaimana itu jalan ceritanya? Sebenarnya kalau melihat kasus daripada Frankie Sitorus beberapa bulan yang lalu, beliau sudah menelepon saya waktu masih dia tinggal di belakang UMSU. Ya. Iya. Saya sudah bertemu dengan beliau meskipun kondisinya sudah agak merangkak, ya, karena mungkin kesakitan. Ya. Frankie Sitorus terdaftar sebagai warga negara Indonesia, penduduk Kabupaten Samosir. Oke. Cuman dia menggelandang tinggal di Kota Medan sebagai wanita nggak punya rumah, apa namanya? Tunawisma. Tunawisma, ya. Iya. Beliau tinggal di emperan sini, di emperan sana, sekaligus mengais rezeki, entah apalah pekerjaannya. Tapi saya sudah coba gaungkan di media sosial, tapi beberapa bulan yang lalu hingga saat ini belum ada terkoneksi dengan pemerintah. Iya. Begitupun semalam dia telepon lagi saya, Pak Uba tolonglah, saya nggak bisa lagi jalan. Langsung kami kunjungi semalam, memang benar beliau tinggal di rumah kosong, ya, dalam kondisi memprihatinkan, tidak bisa lagi berdiri, apalagi ke kamar mandi, ya. Ya, beliau tinggal di rumah kosong itu, gak ada temannya, ya. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan lah, ya. Sudah di tempat tidur semua, dia tidur di atas karton seadanya demi menangkis semen, ya. Iya. Lalu kita buat kemarin ke media, ya, kita sudah tampilkan di media sekaligus kita konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, ya. Salah satunya pihak pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Samosir. Tapi hari ini kita mendapat hasil konfirmasi bahwa beliau sudah melakukan koordinasi di sana, ya. Iya. Beliau menyuruh agar Frankie Sitorus menelepon kepala desanya agar dibuat surat SKTM-nya, ya. SKTM ini gunanya supaya bisa dia berobat. Kemudian oleh kepala dinas disarankan supaya Frankie Sitorus yang sudah mau mati, ya. Ini kondisinya sudah memampus, ya. Iya. Udah sekarat, kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Oleh kepala dinas disuruh pulang, nggak tahu pakai apa, entah naik gerobak, kita naik beca, nggak tahu, ya. Pak, jangan ketawa dulu, kita menjelaskan, ya. Iya. Kepala dinas bilang supaya Frankie Sitorus pulang, pakai apa? Naik beca atau gerobak? Ya. Naik pesawat, nggak ada pesawat ke sana, itu maksudnya. Bapak jangan ketawa dulu, ini serius. Bapak terus ketawa sih, nah, ya. Artinya dia memberikan petunjuk, tetapi tidak memberikan bagaimana caranya, teknisnya ke sana. Iya, mungkin kepala dinas dimaksud meminta saya untuk menerangi dana, ya kan? Namanya orang miskin, ya kan? Wajar itu kita sumbang, kan, gitu kan? Jadi ya kita kan sudah buntu jalan ini, ya kan? Tapi sebagai penggerak aktivis sosial, sebagai pegiat kemanusiaan, kita nggak tega, ya. Kita lakukan hari ini koordinasi kepada siapapun, ya. Kita sudah kontak juga kepada pihak kepala desa di desa Samosir itu tempat beliau tinggal. Apalah mau aku bilang, kata. Jadi gak ada solusi gitu, ya. Terpaksa Uba Pasaribu juga yang memberikan solusi, ya. Wahai Samosir, ya. Itu warga saya tayang adalah warga Samosir, ya. Itu manusia bukan binatang gitu. Bukan binatang yang harus kita urus. Apalagi dari segi kemanusiaannya. Dari segi nilai-nilai Pancasila saja kita amalkan, kita sudah harus berbuat, ya. Bukan melakukan pembiaran. Ini kan namanya pembiaran, ya. Disuruh pulang jalan kaki nggak tahu, ya. Begitu. Sementara kondisinya sudah sangat urgent lah, ya. Tapi hari ini saya menemui
Dinas Provinsi Sumatera Utara melalui kepala seksinya Ibu Rujua Siregar ya. Beliau menjembatani ya, mengarahkan saya untuk koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak ya. Hari ini Pringkisitorus mudah-mudahan sudah dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan ya. Puji Tuhan. Karena kita peduli dengan kemanusiaan ya. Apalagi yang kita tangani ini spesifiknya sosial, tidak ada kepentingan politik dan lain sebagainya, apalagi kepentingan uang. Ya. Saya tidak pernah ada kontrak politik dengan beliau, ya, tidak kontrak, tapi panggilan kemanusiaan bahwa Pringkisitorus adalah manusia, ya. Pringkisitorus adalah manusia yang wajar diurus oleh negara, karena itu tanggung jawab negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan begitu kan? Ya. Cuman implementasinya tidak dapat dari Kabupaten Samosir, disuruh pulang jalan kaki mungkin kan itu kan, atau naik beca, atau naik bus, kan begitu kan? Kita sangat prihatin lah ya. Seharusnya dinas sosial setempat memberikan suatu solusi yang terbaik, bagaimana menggandeng seperti kita lembaga sosial dalam rangka penanganan khususnya pengentasan kemiskinan begitu. Ya. Oke Pak, cocok? Iya, oke. At least minimal dia sudah ditangani di Rumah Sakit Pringadi. Iya, ya mudah-mudahan. Iya. Jadi ada kasus lain yang saya cermati dari YouTube, tapi itu saya merasa tergelitik ketika menyaksikannya. Apa itu Pak? Wow. Minum dulu. Iya, silakan. Ini kopi Iya, tidak disponsori oleh siapapun. dari kantor sendiri. Oke, baik. Oke. Ya. Jadi di YouTube itu Bapak Uba Pasaribu bertanya, kartu apa itu Bu? Ya. Oke, kita kembali ke laptop Ya, ya. silakan. Itu sebenarnya dilema persoalan bagi saya. Makanya saya himbau kepada teman-teman, tontonlah YouTube kita ya. Ya. Karena kita di YouTube kita tuangkan semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kan. Bukan itu semanfaat ini gitu ya. Kan gitu kan. Artinya soal-soal kemanusiaan kita tuangkan di media sosial kita ya. Ya. Suara marginal Indonesia ya. Ya. Itu kita buat wadahnya menyampaikan aspirasi daripada temuan-temuan kita di lapangan tentang kondisi kaum marginal begitu ya. Ibu Asna kemarin mengadu ke kita bahwa anaknya putus sekolah gitu ya. Ada 2 orang anaknya putus sekolah karena himpitan ekonomi. Ibu Asna adalah seorang pembantu rumah tangga, sementara suaminya kerjanya mocok-mocok, artinya kuli bangunan. Kuli bangunan ini kan tidak pekerjaan menetap. Iya. Nah, ini kan menjadi dilema persoalan bagi kita aktivis kemanusiaan. Ibu itu adalah warga Kota Medan ya, Oke. tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Sementara kartu keluarganya masih ada di Kota Medan yang selalu diperbarui oleh pihak Pemko Medan Ya. melalui Dukcapil ya. Kartu keluarganya saya lihat kartu keluarga terbaru, tapi meskipun mereka sudah ditinggal di Kelamber 5 Kebun ya, kan gitu kan. Seharusnya sampai kepada persoalan ranah sosialnya juga Pemko Medan harus mengurusi, meskipun itu sudah tinggal di luar kota gitu ya, Ya. di luar daripada Kota Medan. Memang berbatasan sih kan gitu kan. Seharusnya Pemko Medan juga harus proaktif mengurusi warganya ya. Semua ada mereka dapat kartu perlindungan sosial. Itu yang Bapak bilang tadi kan, kartu apa itu? Dia pada waktu zaman daripada kepemimpinan Bapak SBY ya, dia mendapat namanya kartu sakti ya. Kartu sakti, kartu perlindungan sosial. Artinya kalau dia mendapat kartu ini, itulah menjamin bahwa dia keluarga itu sudah mendapat survei ya, sudah diverifikasi bahwa mereka adalah benar-benar keluarga fakir miskin gitu ya. Ternyata kartu itu hanya sebagai pajangan di kantong. Kan di kantong mereka. Kenapa? Kok bisa sampai anak putus sekolah gitu ya? Anak sekolah itu seharusnya menjadi generasi penerus sebagai bangsa dan tumpuan hidup kelak bagi kedua orang tuanya. Tapi sayang sudah putus di tengah jalan. Kenapa? Karena pemerintah kita memberikan kartu sakti abal-abal gitu kan. Gak bisa digunakan kan gitu kan. Kartu perlindungan sosial dapat, kartu KKS, kartu banyak kali kartu-kartu, tapi nggak berfungsi. Habis kurang uang negara mencetak itu ya kan. Uang negara habis mencetak itu, tapi nggak berfungsi. Kita akan coba besok hari atau lusa kita akan terobos pemerintah di mana sekatnya itu, di mana terbenturnya gitu. Kenapa sampai
dia memiliki kartu perlindungan sosial gitu ya. Mm-mm. Kartu perlindungan sosial sudah dilindungi, dijamin oleh pemerintah bahwa mereka terlindungi dari segi jaminan sosialnya gitu ya. Ya. Baik jaminan pendidikan, baik jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya dan lain sebagainya. Kalau sudah dia mendapat kartu perlindungan sosial begitu dia ya. Tapi saya kartu itu hanya kartu tadi mana dicetak itu nggak tahu aku ya. Atau dia dijual di botok nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kalau ada waktu saya akan tindak lanjuti ke Dinas Sosial Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan juga harus kita gedor ya, Ya. supaya mereka bekerja ya. Ya. Jangan hanya tinggal di ruangan AC seperti nyaman mereka ya. Kita bawa sekali-sekali ke lapangan gitu. Ya, agak keras gitu kan. Ya. Karena memang itu misi kita. Nah, Ya, di sini memang akan teruji slogan dari Bapak Wali Kota ya, kolaborasi Medan Berkah. katanya. Kolaborasi dari berbagai pihak untuk membangun Kota Medan. Ya kolaborasinya hanya kolaborasi. Artinya suara dari aktivis seperti Bapak Uba Pasaribu itu harus disambut oleh pemerintah. Justru itu sebenarnya kita tunggu. Kenapa Bapak Wali Kota Medan sangat keranjingan ya main Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, selalu dia main Facebook. Artinya itu sebagai sarana bertemu dengan masyarakat langsung, Ya. secara tidak langsung. Tapi hendaknya juga diikuti oleh para bawahannya OPD terkait. Misalnya dunia sosial. Harus dilihat sekali-sekali dong postingan daripada aktivis kemanusiaan Uba Pasaribu yang sudah banyak membuat perubahan di Kota Medan gitu. Bayangkan, Bung Deddy, ya. Bayangkan dari Kota Medan, ya. Beberapa tahun yang lalu sudah kita tayangkan kan di Thailand kita betapa sulitnya mendaftar jadi warga negara Indonesia, ya kan? Lahir di Kota Medan, besar di Kota Medan, menikah di Kota Medan, bahkan insya Allah meninggalnya pun di Kota Medan. Sudah punya kakak ya. Kenapa? Karena kita terus bersuara lantang walaupun kita dibenci kan gitu. Dituduh cadul lah, dituduh apalah dan sebagainya, nggak apa-apa lah. Yang penting orang miskin sudah benar kita bahagiakan. Ya. Kan gitu kan? Ya. Ya. Itu yang digaungkan oleh Dirjen Capil Jakarta. Inilah pelayanan yang membahagiakan masyarakat gitu ya kan. Nggak ada lagi tangisan air mata dalam pengurusan kakak dengan KTP. Tapi belakangan ini kita lihat berjamur di sana-sana. Mengurus KTP bisa sekarang melalui ya. Betul nggak? Ya. Mengurus kakak sekarang bisa via transfer. Ya. Transfer rekening. Ya kan tinggal kerjakan. Apa aja komputer. Zaman digital ya kan. Apa yang perlu? Kirimkan. Ya. Yang penting Makanya kita harus kembali kepada apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, Pak Uba. Presiden Soekarno bersama dengan bapak-bapak bangsa yang lain. Iya, betul. Mereka mencita-citakan Indonesia yang dimana Indonesia ini Indonesia yang sejahtera, memajukan kesejahteraan umum, Adil dan makmur gitulah ya kan. mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi faktanya seperti tadi, ada anak tidak bisa mengecam pendidikan, kemudian untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Padahal sebenarnya secara fakta mereka mulai dari lahir sampai mati pun akan selalu ada di Indonesia. Sedih dan miris kita mendengarkannya. Udah Ya. pasti. Tapi kita tetap berpikir bahwa harusnya apa yang Bapak Uba Pasaribu kerjakan ini mendapat dukungan, terutama juga dari seluruh para pemirsa sekalian. Kita berikan dukungan kepada Pak Uba Pasaribu supaya suara-suara dari warga kurang mampu ini bisa didengar oleh pemerintah. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Apa harapan Pak Uba yang terakhir sebelum kita tutup podcast kali ini? Jangan lupa. Cepat kali ditutup. Cepat kali ditutup. Cepat apanya? Silakan Pak Uba. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para warganet penonton kami di studio Suara Marginal Indonesia. Jangan lupa dukung kami selalu. Kami akan tetap di garda terdepan mengurus, memperjuangkan nasib daripada kaum marginal. Itu harapan kita. Mudah-mudahan dengan dua restu daripada Bapak Ibu, saya atau teman-teman juga sebagai pegiat aktivis kemanusiaan tidak akan mundur daripada pelayanan ini. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah. Sepanjang pemerintah mau melalui oknumnya ya, kita akan terus dorong kehadiran negara
bagaimana negara juga turut andil hadir sebagai lebih awal daripada UPA Pasar Ibu. Dan harapan kita ke depannya mudah-mudahan terus mata pemerintah, tangan pemerintah melihat persoalan dan realitas yang ditangani oleh UPA Pasar Ibu. Seharusnya negara melalui pemerintah berterima kasih dong kepada UPA Pasar Ibu yang sudah mengabdi ya kepada panggilan tugas hati gitu ya. Kita nggak pernah digaji negara, kita nggak pernah mendapat honor ya, kita nggak pernah minta-minta kepada negara ya melalui pemerintah. Kita nggak pernah minta. Artinya silakan buka akses jalan. Kalau soal rezeki itu kapan saja, kalau Tuhan mau ya banyak rezeki kita. Oke Pak, Pak Didi ada lagi kira-kira? Apa yang menjadi moto dari UPA Pasar Ibu? Berkarya dalam badai. Berkarya dalam badai. Sekali lagi. Oke. Berkarya dalam badai. Nah, itu dia ya. Salam perubahan. Mantap.